Dan untuk P3K tenaga teknis rencana ini kami agendakan di tanggal 28 Juli ini. Alhamdulillah untuk Kabupaten Demak tahun 2022 mendapatkan formasi untuk tenaga teknis itu 132 formasi Bapak. Dari 132 formasi ini jabatan yang terisi itu sebanyak 52 jabatan. Jadi 80 sendiri itu tidak terisi. Ini diantaranya Bapak Menteri karena passing grade yang tidak bisa terpenuhi sehingga banyak jabatan yang kosong. Terkait hal tersebut mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena apabila dari P3K untuk guru ini ada afirmasi untuk yang P1 seperti itu, kemudian P2 untuk yang K2 dan P3 ini kebijakan untuk yang honorer dengan masa kerja lebih dari 3 tahun pada sekolah negeri. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini juga ada afirmasi-afirmasi, diantaranya apabila melamar pada unit kerjanya, kemudian usia ini juga ada afirmasi. Tetapi untuk tenaga teknis ini belum ada Pak. Kami memang banyak disambati oleh rekan-rekan honorer yang berada di OPD yang sehari-hari bersama kami. Makaten Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung saja. Ini kemarin baru saya bahas karena memang hanya 13% kalau nggak salah tenaga teknis yang diterima ya. Jadi nanti kita sedang akan kaji karena memang bisa jadi karena passing grade-nya terlalu tinggi atau sebaliknya. Nah, kira-kira gitu. Ya, nanti ini sedang untuk segera saya ambil keputusan terkait dengan pengisian jabatan-jabatan yang kosong di kompetensi teknis. Sebenarnya bukan hanya itu, ada juga di tempat yang lain juga ada banyak yang kosong yang karena kompetensi teknisnya mereka tidak lolos. Pak Abah silakan, saya minta jawab, Deputi Asdep SDMA. Nambahi Pak Abah. Silakan, belum bunyi Pak Abah. Suaranya belum keluar. Suaranya kok nggak keluar ya? Mungkin di sini di mute. Ya, nggak bisa keluar masih suaranya dari sini. Baik Pak Abah, nanti dulu ini di sini nggak bisa secara teknis. Mungkin teman kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, mungkin maksimum 2 pertanyaan lagi. Silakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, hari ini saya bergembira dan senang sekali bertemu dengan seorang menteri yang menjadi idola saya, jadi role model saya. Bapak Menteri saya hormati, beberapa kali kami studi banding di Banyuwangi. Ini bukan soal teknis bekerja Bapak Menteri, tapi soal seni memimpin Bapak Menteri. Beberapa kali saya berkunjung ke Banyuwangi dan beberapa kali pulang saya ketemu dengan beberapa teman OPD di sana. Ada hal yang menarik di situ Pak Menteri, yang menurut saya ini dari sisi seni kepemimpinan. Teman-teman di OPD di sana itu sering dimarahi oleh Pak Bupati waktu itu, jangan pakai ketika kunjungan kerja atau pergi ke luar negeri, jangan pakai ransel, pakai yang rapi, koper. Jangan pakai lepis yang kotor kayak gitu, pakai yang rapi-rapi. Saya menangkap bahwa rupa-rupanya ini seni untuk memantaskan diri menjadi orang yang hebat. Dan kira-kira apa Pak Menteri di balik itu semuanya? Mohon kami diberi pencerahan terhadap itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi cukup ya? Baik, cukup saya kira, nanti jadi tambah. Ya, Pak Abbas sudah sambung, kalau sudah sambung nanti saya teruskan. Jadi gini, ya, Pak. Itu oh ya, Pak Abbas silakan jawab dulu Pak Abbas, sudah bisa masuk? Sudah bisa ya Pak ya? Oke, silakan. Pak Abbas ini baik, SDM.
Baik, Pak. Pak. Terima kasih Pak Menteri. Izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi yang pertama, rendahnya tingkat kelulusan dari P3K saat ini, khususnya yang teknis. Pertama adalah karena rendahnya pelamar, Pak. Jadi pelamar itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun 2021, perbandingannya hanya 30-40%. Sehingga memang ketika kompetisi banyak nilainya, NAB-nya tidak bisa memenuhi nilai ambang batas, walaupun kebijakan dari Kemenpan RB dari beberapa instansi yang diusulkan itu bisa sampai 40%. Ya, karena memang berbeda 2021 Pak Menteri, kalau CPNS itu pelamarnya itu bisa 1:500, bahkan ada yang 1:1000. Tapi untuk jabatan ini kira-kira banyak yang tadi tidak memenuhi nilai ambang batas karena pelamarnya pun cukup sedikit. Sehingga kalau secara nasional itu hanya 46%, ya 46%. Tapi yang jadi catatan adalah dari berbagai pelamar tadi itu dominasinya adalah dari tenaga non ASN dan ex-THK2. Jadi kemungkinan Bu, ini Pak Menteri akan mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan ini, khususnya bagi mereka yang pelamar tadi yang masuk kategori ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Kemudian dari formasi yang disiapkan oleh Pak Menteri juga itu hanya 50% yang diusulkan oleh Pemda, ya, sehingga peluang mereka untuk melamar tingkat kelulusan juga jadi rendah. Padahal kalau dioptimalkan formasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian PAN-RB untuk pemerintah daerah itu bisa memberi 2022-2023 ini kita akan sisir kembali, karena pengolahan data nanti harus dilakukan oleh BKN gitu ya, supaya nanti kita lihat dan petakan kembali tingkat kelulusannya. Nah, ini barangkali yang menjadi kebijakan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Jadi banyak dampak dari pelamar, ya, kemudian juga rendahnya usulan formasi yang berdampak kepada tingkat kelulusan juga yang lebih rendah. Baik Pak. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Makasih Pak. Baik, makasih Bapak. Jadi kira-kira itu Bu ya. Baik Pak. Minggu ini kami akan segera ambil keputusan untuk memberikan afirmasi terkait dengan yang Ibu sampaikan. Karena hampir merata se-Indonesia ini. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa terisi. Baik sekalian, saya ingin mengakhiri setelah nanti mungkin Ibu Bupati dan Pak Sekda.